Masih dengan Profesor Kardus. Seperti yang kita tahu, dalam satu dekade terakhir, berbagai upaya tengah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghambat laju pertumbuhan industri teknologi Cina atau Tiongkok. Berbagai pembatasan dan embargo sistem dan perangkat telah dilakukan, seperti dalam bidang semikonduktor. Upaya-upaya tersebut tentunya bertujuan agar industri manufaktur semikonduktor Tiongkok tidak merajalela dan menguasai pangsa pasar semikonduktor global. Iya, selain embargo perangkat EUV ASML yang menghambat China untuk memproduksi chips 5 nanometer ke bawah. Diketahui dalam sistem teknologi perangkat lunak IDE juga demikian. Apalagi saat ini 80% perusahaan perangkat lunak IDE global dimiliki oleh Amerika Serikat. Diketahui sejak 2023 lalu, pemerintah Amerika Serikat bahkan memerintahkan vendor perangkat lunak desain otomatis elektronik IDE besar seperti halnya Synopsys, Siemens IDE dan sebagainya agar berhenti menjual perangkat mereka ke Cina. Padahal perusahaan-perusahaan tersebut menjadi penguasa 82% pasar IDE China. Bahkan TSMC diketahui diultimatum oleh Amerika Serikat agar tidak menjual chips 3 nanometer ke perusahaan teknologi Cina seperti halnya Huawei, Xiaomi, Oppo, dan sebagainya. Jika melanggar, maka TSMC tidak boleh menggunakan perangkat lunak IDE Amerika Serikat. Ya, teknologi IDE sangat penting untuk pembuatan IC atau microchip semikonduktor. IDE atau Electronic Design Automation adalah sebuah sistem desain perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, menganalisis, mensimulasikan, dan memverifikasi sistem IC sirkuit pada prosesor atau microchips. Teknologi IDE membantu untuk menyusun rancangan desain dan pola, juga mengatur tata letak yang akurat agar setiap komponen pada sirkuit seperti halnya transistor, resistor, dan sebagainya dapat diaplikasikan secara nyata dalam perangkat keras. Ya, IDE membantu menyusun rincian gerbang-gerbang logika yang sesuai untuk diterapkan. Bahkan dapat mensimulasikan apakah susunan tersebut dapat bekerja dengan rinci dan akurat atau tidak. Karena setiap kesalahan kecil desain atau susunan tata letak sirkuit seperti tata letak transistor, resistor, dan sebagainya diketahui dapat menciptakan kegagalan kerja perangkat secara menyeluruh. Sedikit saja kesalahan dalam tahap desain, maka dapat menghasilkan kerugian jutaan dolar pada proses fabrikasi. Karena itu, membuat desain harus akurat dan terperinci. Dan sistem IDE mampu memfasilitasi itu. Menyusun desain tata letak, memverifikasi apakah perangkat dan sistem logika yang dibangun dapat berfungsi, mensimulasi dan memprediksi resiko potensi masalah, dan prediksi kinerja sistem. Apakah desain dapat terintegrasi dengan akurat atau tidak. Dan canggihnya, sistem ini dapat bekerja dengan manual atau otomatis. Dulu di era tahun 70-an, sebelum ada teknologi IDE, para perancang sirkuit menggambar susunan logika dan tata letak komponen secara manual pada kertas dan wajib diuji secara berulang-ulang sebelum hasilnya benar-benar sempurna dan dapat dicetak pada masker atau topeng cetakan semikonduktor. Tapi dengan teknologi IDE, kita dapat mendesain, mengedit, mensimulasikan resiko, juga memverifikasi apakah sistem dapat bekerja dengan akurat dan sebagainya. Ya, saat ini penguasa teknologi ini adalah Amerika Serikat. Hampir seluruh raksasa industri semikonduktor global seperti halnya Intel, Samsung, TSMC, dan sebagainya bergantung pada perangkat IDE Amerika Serikat, termasuk dengan Cina. Namun, naasnya untuk Cina, diketahui berbagai pembatasan telah mereka terima. Amerika Serikat memang berupaya untuk mengekang Cina agar industri semikonduktor mereka tidak dapat bersaing di pasar global. Namun, tahukah Anda, karena berbagai pembatasan tersebut, diketahui saat ini Cina mengembangkan sistem IDE AI yang super canggih. Bahkan, teknologi sistem desain chips terbaru Cina
yang berbasis AI tersebut dapat bekerja ratusan kali jauh lebih cepat dan terotomatisasi daripada teknologi IDE pada perangkat lunak yang umum digunakan saat ini. Ya, sistem ini berbasis perangkat keras chips khusus AI. Hasil ini diterbitkan oleh jurnal Pracetak Arsip pada 5 Juni 2025 kemarin dengan judul Simeng, perangkat keras khusus yang mengotomatisasi perangkat lunak untuk mendesain chips prosesor secara super otomatis menggunakan AI. Ya, perangkat desain CPU AI ini terdiri dari dua varian, yakni Simeng CPU V1 dan Simeng CPU V2. Keduanya dirancang oleh Laboratorium Pusat Pengembangan Prosesor dari CAS, Chinese Academy of Science. Teknologi terbaru chips AI super otomatisasi untuk menciptakan desain ini bekerja layaknya sistem perangkat IDE, namun lebih mutakhir karena menggunakan sistem kecerdasan buatan yang membuat proses penciptaan desain lebih otomatis. Diketahui, jika kalian merancang desain chips seperti membuat sirkuit dengan membangun sistem dan struktur gerbang-gerbang logika secara manual dan terotomatisasi menggunakan IDE konvensional, umumnya akan memakan waktu hingga 2-4 minggu, bahkan lebih. Namun, dengan teknologi super otomatis ini, diketahui model yang sama dapat disusun hanya dalam tempo 6-12 jam saja. Meski diketahui Simeng V1 dan V2 masih belum benar-benar sempurna, karena biar bagaimanapun untuk membangun model FPGA dan chips-chips rumit lainnya, IDE konvensional manual, meski proses penyusunannya jauh lebih lama, namun hasil yang diperoleh dapat lebih sempurna. Namun di masa depan, menurut salah seorang tim ilmuwan dari CAS, Simeng adalah batu loncatan untuk menyempurnakan model-model Simeng lain di masa depan, yang diketahui akan dapat bekerja layaknya rancangan insinyur secara manual. Ya, Simeng V1 dan V2 sangat baik untuk membangun chips desain umum, seperti halnya model RISC-V 32 bit yang diketahui dapat dikerjakan secara baik hanya dalam tempo 5 jam saja. Simeng menggunakan model LLM atau model bahasa besar untuk mengembangkan sistem otomatisasi menyeluruh dan memungkinkan membuat konfigurasi kemungkinan berbagai desain dengan akurat, yang membuat sistem ini meminimalisir campur tangan insinyur dalam pembuatan desain. Microchip Simeng ini tersusun dari 3 lapisan domain utama, di mana tiap lapisan memiliki fungsi khusus, seperti LPCM pada lapisan bawah untuk menangani agen hardware dan software. Lapisan tengah dapat melakukan otomatisasi kinerja, dan lapisan atas tersusun dari berbagai aplikasi untuk memverifikasi, mensimulasikan, dan sebagainya, agar desain dapat diperiksa dengan akurat sebelum dicetak pada masker atau topeng untuk proses fabrikasi lanjutan. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang terobosan chips IDE AI tingkat lanjut Cina. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Chinese Academy of Science, Tiongkok, mengabarkan